Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki minggu kelima pembelajaran di rumah ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kita akan ganti bab. Bab sekarang adalah tentang transformasi geometri. Apa sih itu transformasi? Yaitu proses perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang baru. Keadaannya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan per item ya, per bagian. Karena transformasi geometri itu terbagi ke dalam 4. Ada translasi, ada dilatasi, ada refleksi, dan ada rotasi. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang translasi ya, tentang translasi. Oke, perhatikan apa itu translasi, yaitu perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain dengan cara memindahkan titik atau garis pada jarak tertentu. Contoh, perhatikan. Di sini ada koordinat kartesius ya, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Misal, Ibu punya titik B, ini adalah titik B, dia punya koordinat X-nya itu 1, sedangkan Y-nya itu 2. Nah, dia akan dipindahkan menjadi B aksen. B aksen itu perpindahannya atau bayangannya menjadi B aksen. Pindahnya sebanyak apa? Kita lihat. Untuk X-nya yang tadinya 1 berubah menjadi 4, berarti dia berubah berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk Y-nya yang tadinya 2, di posisi 2, dia berubah menjadi posisi 3, berarti dia berubahnya berapa? 1. Nah, perubahan yang 3 dan 1 itu namanya translasi. Jadi memindahkan posisi titik yang tadinya B berubah menjadi B aksen. Atau rumus umumnya, kalau kamu cari bayangan atau B aksen, rumus umumnya adalah B ditambah T. T itu translasinya. B aksen itu dia punya koordinat X aksen dan Y aksen. X aksen dan Y aksen. Sedangkan B punya koordinat X, Y, berarti X, Y. Jadi dia dibuatnya seperti matrik. Sedangkan T punya koordinat A, B. Nah, A, B. Jadi begitu. Kita lihat contohnya. Sebuah titik M, nah M ditranslasikan ke T, jadi ditranslasikan oleh T. Maka bayangan titik tersebut adalah, berarti kalau ditanyakan bayangan titik tersebut adalah M aksennya, berarti dicari M aksennya. Nah, M aksen itu adalah berarti M ditambah T. Nah, seperti ini, B aksen berarti B ditambah T. Kalau M aksen berarti M ditambah T. Karena yang ditanyakan itu adalah bayangannya. Berarti kalau bayangannya berarti M aksen gitu ya, sama dengan M-nya. M-nya itu punya koordinat 3,5. Nah, itu ditulisnya seperti matrik. Jadi ditulisnya ke bawah saja, 3, 5 gitu. Ditambah T-nya. T-nya berapa? Nah, T-nya adalah 7, 4. Tinggal ditambahkan saja, berarti M aksen punya koordinat 3 ditambah 7. Ingat, matrik, penjumlahan matrik itu yang setempat. 3 ditambah 7 adalah 10, sedangkan 5 ditambah 4 adalah 9. Sehingga koordinat M aksen adalah 10,9. Oke, untuk contoh yang kedua, sebuah titik A, kita punya titik A, ditranslasi membentuk bayangan. Nah, jadi bayangannya sudah ada, maka translasi tersebut adalah berapa? Kita jawab ya, di sini jawab. Ingat, rumusnya berarti tadi A aksen sama dengan A ditambah T. Nah, A aksennya kita sudah punya. A aksennya ini kita sudah punya. A-nya sudah punya, yang ditanyakan siapa? Translasinya itu berapa? Berarti kalau T berarti sama dengan adalah ya, A aksen dikurangi dengan A, berarti rumusnya begitu. T-nya berarti kita dapat. Nah, A aksennya berapa? A aksennya 3,1. 3, 1 ditulisnya ke bawah ya, dikurangi A-nya. A-nya adalah min 1, 2. Nah, tinggal dihitung translasinya. 3 min 1 berarti jadi 4. 1 dikurangi 2 adalah min 1. Nah, ketemu. Jadi translasinya adalah 4, min 1. Boleh nulisnya seperti ini, boleh nulisnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Nah, ini agak sedikit lebih rumit karena dia bukan titik, tapi persamaannya garis. Sebuah garis 2Y plus 3X sama dengan 8 ditranslasikan oleh T2, 1. Maka bayangan garis tersebut adalah, ingat, kalau misalnya kita punya suatu bayangan X aksen dan Y aksen gitu ya. Kita ambil dari sini nih, yang ini. Kita ambil yang ini ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, begitu. Sekarang kita perhatikan, kita tidak punya aksennya, kita akan mencari Y aksen. Sama dengan, nah, X, Y. Karena kita nggak punya, ditambah AB-nya. AB-nya berarti ini, 21. 2, 1. Nah, berarti kita punya persamaan yang pertama, X aksen itu sama dengan X ditambah 2. Ingat, tidak bisa 2X karena bukan kali. Kalau 2 kali X baru 2X, tapi kalau X ditambah 2 tidak bisa ya. Nah, ini akan menjadi apa? Ini akan berubah. Kalau kita ditanyakannya adalah misalnya X, berarti sama dengan X aksen minus
X aksen minus 2 begitu. Nah selanjutnya Y aksen itu berarti Y ditambah 1. Nah kalau yang ditanyakannya misalnya Y berarti sama dengan Y aksen dikurangi 1. Nah kita kembali ke sini. 2Y ditambah 3X sama dengan 8. Kita punya X-nya ini, Y-nya ini. Nah berarti 2Y-nya yang ini berarti diganti Y aksen min 1 ditambah 3 X-nya itu kita ganti 3X-nya yang ini berarti X aksen min 2 sama dengan 8. Nah berarti 2 kali Y aksen adalah 2Y aksen, kalikan ke sini. Nah berarti ini adalah minus 2, kalikan 3X aksen minus 3 kali 2 adalah minus 6 sama dengan 8. Berarti ini 2Y aksen minus plus 3X aksen minus 2 minus 6 berarti jadi minus 8 sama dengan 8. Atau misalnya kita rubah bentuknya yang ini, kita pindahkan ya, karena biar sama lagi seperti ini. Berarti 2Y aksen plus 3X aksen kita pindahkan sama dengan 8 pindah plus 8. Jadi hasil akhirnya adalah 2Y aksen plus 3X aksen sama dengan 16. Nah, jadi bayangan dari 2Y plus 3X sama dengan 8 adalah 2Y aksen plus 3X aksen sama dengan 16. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham silahkan diulang-ulang lagi videonya. Dan jangan lupa komen di kolom komentar dengan nama dan kelas kalian sebagai absen. Terima kasih. Selamat belajar di rumah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.